Revanga William, kemudian ada Pak Ivan. Sudah sekian sambutan dari saya ucapkan terima kasih untuk semua yang membantu di webinar hari ini. Baik, terima kasih kepada Bang Revanga yang tadi telah memberikan sambutan selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Kota Bandung. Untuk selanjutnya, barangkali kita akan memulai langsung saja pemaparan materi, yang mana sebenarnya komunitas belajar apa aja sebagai komunitas yang concern atau juga fokus terhadap pemberian edukasi, terutama edukasi seputar hukum kepada masyarakat luas. Saat ini bekerja sama dengan Pusat Bantuan Peradi, DPC Peradi Kota Bandung untuk memberikan istilahnya sebuah edukasi bagi masyarakat awam. Kami target utamanya adalah kepada masyarakat awam untuk bagaimana mengenal seluk-beluk penyelesaian sengketa. Terutama di sini untuk sesi yang pertama kita akan fokus terhadap pembayaran utang piutang. Nah, di sini telah hadir bersama kita juga. Di sini ada Bang Revanga yang tadi memberikan sambutan selaku pemateri pertama. Kemudian di sini ada Bang Ivan juga selaku pemateri kedua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah bergabung pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada pemaparan materi yang pertama, saya akan memperkenalkan barangkali kepada Bapak Ibu terlebih dahulu pemateri kita yang pertama, yaitu Saudara Revanga William SHMH. Beliau lahir di Bandung 8 Maret tahun 1992. Kemudian beliau menyelesaikan S1 beliau di Fakultas Hukum Unisba dan juga Universitas Islam Bandung, dan kemudian menyelesaikan S2-nya juga di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi. Yang pertama adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, kemudian Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, dan beliau juga aktif sebagai mungkin ya pada saat mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam ya, Himpunan Mahasiswa Islam, dan kemudian saat ini beliau merupakan Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Bandung dari tahun 2022 sampai 2025, dan kemudian juga beliau sebagai Managing Partner di Revanga William and Partners, dan juga beliau merupakan konsultan hukum di Are Consult. Baik, langsung saja kepada Bang Revanga, kami persilahkan. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat Bang Revanga untuk PowerPoint-nya? Sudah. Kita materi pertama itu kita bahas dulu mengenai utang piutang yang nggak kunjung dibayar, tidak kunjung dibayar. Apa aja yang bisa kita lakukan kalau misalkan ada orang lain yang berhutang terhadap kita, tapi mereka ketika ditagih atau misalkan nggak dibayar-bayar. Ya, next. Ya. Jadi kalau misalkan utang piutang itu utang piutang itu hakikatnya adalah perdata murni ya, perdata murni. Jadi kalau misalkan perdata murni itu didasarkan dari perjanjian kalau utang piutang itu. Nah, kalau menurut Prof. Subakti mendefinisikan perjanjian itu adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi mau nggak mau kalau misalkan di dalam utang piutang itu orang yang berhutang dan orang yang dihutangnya itu mereka itu mereka itu terikat baik walaupun hutang piutang ini misalkan hanya secara lisan bukan secara tulisan. Ya, next. Kemudian kalau misalkan hutang piutang ini lebih detailnya atau lebih khususnya ada di dalam perjanjian pinjam meminjam. Secara khusus mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam itu diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Next. Yang isinya itu pinjam meminjam ialah
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi secara nggak langsung kalau yang namanya utang piutang perjanjian pinjam meminjam itu kita meminjam dalam bentuk yang sama kalau barang atau misalkan kalau lebih spesifik kita utang misalkan dalam bentuk uang ya harus dikembalikan dalam jumlah yang sama atau lebih kalau misalkan ada perjanjian mengenai kalau hutang piutang kita itu ada bunganya, tapi harus tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya, next. Berhubungan hutang piutang itu tadi ada hubungannya sama perjanjian. Memang perjanjian itu melekat dalam suatu hutang piutang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. 4, suatu sebab yang halal. Misalkan, kemudian kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan. Dalam hal ini utang piutang tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau misalkan utang piutang itu dituangkan di dalam suatu perjanjian, maka itu akan menjadi undang-undang bagi para orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang tersebut. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan di dalam perjanjian utang piutang itu cara pembayaran, misalkan ada termin, kemudian ada kapan harus dibayar, ataupun ada bunga, atau ada hal-hal yang lain yang diatur oleh pihak, itu memang harus ditaati oleh para pihak, baik yang memberikan hutang atau yang berhutang. Oh ya, kita di sini kenapa kita pakai istilah yang memberikan hutang dan yang berhutang, tidak menggunakan istilah kreditor atau debitur, karena biar lebih biar lebih enak lah kita ngobrolnya di sini. Ya, next. Di pasal 1319 KUH Perdata, semua perjanjian baik yang punya suatu nama atau khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Jadi yang dimaksud di sini itu bahwa perjanjian ini misalkan kalau hal-hal yang tidak ditentukan di dalam perjanjian akan kembali ke dalam aturan yang lebih umum seperti itu, misalkan kepada undang-undang. Ya, next. Dengan berpatokan kepada KUH Perdata, maka setiap penafsiran, tindakan maupun penyelesaian sengketa yang muncul itu harus dirujuk pada perjanjian utang piutang dan aturan tertulis, misalkan dengan KUH Perdata, termasuk untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan luar prestasi. Yang banyak ahli hukum perdata itu mengategorikan wan prestasi ke dalam 4 keadaan, yaitu sama sekali tidak memenuhi. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasi. Ketiga, terlambat memenuhi prestasi. 4, keliru memenuhi prestasi. Misalkan kalau ada hutang piutang sama sekali tidak memenuhi prestasi. Misalkan ada yang berhutang kepada kita itu sejumlah uang misalkan 10 juta. Dia tidak memenuhi, tidak pernah membayar sedikit pun. Bahkan jatuh tempo tetap juga nggak dibayar. Itu belum pernah ada sedikit pun itikat baik dari si yang memiliki hutang untuk membayar. Kemudian tidak tunai memenuhi prestasi. Kemudian ini yang sering terjadi di kita itu terlambat dalam memenuhi prestasi. Biasanya kalau yang terlambat memenuhi prestasi ini, misalkan orang ini tuh membayar hutang kita tuh ada tempo di perjanjiannya. Misalkan jatuh temponya itu tanggal 12 Maret 2022, tapi sampai bulan April belum dibayar gitu. Maksudnya itu sudah termasuk yang namanya wan prestasi. Kemudian keliru memenuhi prestasi. Biasanya ada keliru dalam memenuhi prestasi itu salah satu pihak atau orang yang berhutang itu keliru dalam memahami isi perjanjian. Misalkan
ada apa? Bisa ini yang biasa menjadi sengketa itu kalau misalkan orang ini berhutang masalah bunga misalkan. Ada kekeliruan masalah bunga misalkan kalau dari yang memberikan pinjaman itu memberikan bunganya itu yang dia maksud itu bunga per bulan, tapi ya dianggap oleh yang berhutang itu ya per tahun gitu maksudnya tuh. Pasal 1238 KUH Perdata, si berhutang adalah lalai apabila dia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri. Ialah jika ia menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi di sini itu dianggap bakal dianggap buat prestasi itu kalau misalkan sudah nyata gitu dianggap lalai tidak bisa membayar itu misalkan lewat waktunya tadi seperti yang dijelaskan di 4 jenis surat prestasi tadi kalau disambungkan dengan utang piutang ada di pasal 1238 KUH Perdata. Apa hal terakhir yang bisa dilakukan apabila hutang kita tidak dibayar? Misalkan ini orang ada yang meminjam hutang ke kita nggak dibayar-bayar gitu misalkan. Kemudian atau misalkan sisa hutangnya tidak dibayar atau sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Next. Kalau secara perdata itu hutang piutang itu memang ini adalah merupakan perdata murni karena di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu pengadilan itu tidak boleh memutus terhadap perkara pidana yang berawal dari hutang piutang. Jadi sebenarnya hutang piutang ini adalah perdata murni kalau misalkan hutang piutang ini memang tidak menimbulkan kejahatan lainnya yang misalkan penipuan atau penggelapan yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Pengadilan terkait atau pengadilan yang kita ajukan gugatan itu berdasarkan pada bukti yang kuat akan menyatakan si berhutang berada dalam keadaan wan prestasi dan diwajibkan untuk memenuhi serta apabila diminta pengadilan akan meletakkan sita terhadap harta benda si berhutang. Artinya kekuatan eksekutorial dimiliki oleh pihak yang mengutangkan. Sehingga secara hukum dia berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si berhutang tersebut. Jadi di sini tuh pengadilan itu fungsinya itu untuk misalkan bukan sebagai penagih hutang, tapi sebagai eksekutorial yang apa ya namanya kita tuh bakal bisa mendapatkan suatu putusan yang memerintahkan orang tersebut yang berhutang ini untuk membayar hutangnya, gitu, untuk membayar hutangnya. Dan kenapa di sini bersifat eksekutorial? Karena memang kita itu setelah misalkan kalau ada yang berhutang itu mereka tidak sanggup bayar, mereka ada jaminan atau tidak ada jaminan, kita bisa mengajukan eksekusi. Kalau misalkan yang ada jaminan itu ya kita bisa memintakan kita jaminan di awal sebelum melakukan gugatan itu di pengadilan. Kemudian yang tanpa jaminan pun bisa, tapi terhadap harta-harta yang sudah jelas yang dimiliki atau aset-aset yang sudah jelas dimiliki oleh yang berhutang. Next. Nah, sebenarnya tahapan sebelum masuk gugatan itu tahapan apa? Tahapan-tahapan tindakan yang bisa diambil apabila hutang piutang itu tidak dibayar sebelum masuk ke pengadilan itu. Tadi kan langsung ke pengadilan ya. Sebenarnya yang pertama itu baiknya kita undang maupun secara lisan atau tertulis. Ini untuk klarifikasi kenapa tidak bisa bayar hutang, misalkan atau seperti apa. Kalau misalkan diundang datang hasilnya ada misalkan mereka menawarkan si yang berhutang ini, Pak boleh nggak atau Bu boleh nggak ditawar oleh mereka nanti pembayarannya di hari sekian gitu. Maksudnya mereka belum bisa. Kalau misalkan sepakat itu tidak masalah karena memang diawali kalau perjanjian hutang piutang ini perjanjian. Jadi boleh lah itu kalau kayak gitu. Kemudian yang kedua itu diberi teguran atau somasi. Diberi teguran somasi itu apabila setelah diundang tidak datang atau diundang tidak ada hasil sama sekali mereka tetap tidak mau bayar gitu. Maksudnya teguran somasi. Karena somasi ini juga bukan sebagai syarat juga ya untuk masuk ke yang namanya ke pengadilan nanti untuk sebelum menggugat. Kemudian yang terakhir adalah gugat ke pengadilan negeri. Nah, di poin yang
diundang secara lisan atau tertulis, ataupun di somasi ini kan tetap ya kita bakal bertemu, kita mengundang. Nah di sini itu kita tuh bisa menghasilkan apa? Yang pertama, utang dibayar. Itu. Yang kedua, ada restrukturisasi terhadap utang tersebut. Ada restrukturisasi hutang tersebut ya. Kemudian yang terakhir itu kita bakal masuk ke gugatan ke pengadilan negeri. Kalau misalkan ya secara umum ya, maksudnya next. Jadi kalau misalkan kita ini ada utang ya, misalkan kita ini dipinjami uang oleh orang lain, tidak bisa, mereka lambat sekali membayar. Selama orang itu masih ada di tempat tinggalnya dan masih bisa dihubungi, ya baiknya diselesaikan dulu, diundang dulu. Kemudian kalau misalkan diundang masih tetap nggak bisa ada solusi, diberi somasi, teguran, mau sekali mau 2 kali, baru masuk ke gugat ke pengadilan. Jadi memang kenapa di sini saya bahas mengenai cara gimana sih kalau misalnya utang tidak dibayar, karena memang kenapa ke pengadilan secara perdata, karena memang hutang piutang itu hutang piutangnya saja itu murni perdata, bukan pidana, kecuali di dalam hutang piutang tersebut memang nanti ke depannya atau sebelumnya ada unsur penipuan atau penggelapan. Ya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Revangga William yang tadi telah menyampaikan materi terkait dengan utang piutang ya, yang beliau menyatakan bahwasanya hutang piutang merupakan urusan perdata murni. Kalau misalkan dilihat dari KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu masuk terhadap kategori klasifikasi dari perjanjian pinjam meminjam. Kemudian juga tadi beliau juga setelah menyampaikan bahwasanya untuk cara penyelesaian sengketanya itu bisa dimulai dengan kita islah dulu atau berbaikan dulu dengan mengundang baik secara tertulis maupun lisan, kemudian juga melakukan somasi, dan baru kemudian dilakukan gugatan ke pengadilan kalau seandainya memang belum bertemu dengan titik temunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Ivan C. Sahrul. Namun sebelumnya akan ada perkenalan terlebih dahulu dari komunitas belajar apa aja yang akan disampaikan oleh founder komunitas belajar apa aja. Kepada Saudari Winnie kami persilahkan. Baik, terima kasih Liza atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik yang sudah berkenan mau ikut di webinar kita. Saya mewakili belajar apa aja di sini sebagai founder, dan co-founder saya ada Liza Zulhijjah. Kami di sini membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas belajar yang fokusnya utamanya adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di dalam hukum bisnis. Dan kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya, nggak cuma satu sih, jadi udah banyak juga, salah banyaknya adalah ada komunitas lain seperti Heika, kemudian ada komunitas hukum Kilas Perintis. Kami juga pernah bekerja sama dengan perusahaan seperti PT Maju Indonesia. Kemudian untuk saat ini kerjasama kami yaitu dengan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung. Dan nantikan juga terhadap webinar-webinar kita selanjutnya. Jadi nggak hanya ada hari ini, untuk next minggu depan dan 2 minggu depan masih kolaborasi kita dengan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung. Jadi jangan lupa pantengin di Instagram kita ya. Dan ada bagi teman-teman yang sudah masuk ke WhatsApp grup maupun Telegram grup kita, bisa nanti join lagi di webinar selanjutnya. Sekian, terima kasih waktunya, Liza. Baik, terima kasih Winnie. Untuk selanjutnya langsung saja di sini karena sudah Bang Ivan sudah bersiap-siap, sepertinya sudah tidak sabar untuk menyampaikan materi. Tapi sabar dulu nih Bang Ivan, karena saya ingin memperkenalkan Bang Ivan terlebih dahulu kepada seluruh peserta. Baik, nama lengkap beliau adalah Ivan C. Sahrul SHMH. Beliau lahir di Yogyakarta 9 Desember 1987. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, kemudian menyelesaikan S2 beliau di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.
Untuk riwayat organisasi, beliau aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia dan saat ini beliau menjabat sebagai Bendahara Pusat Bantuan Hukum Pradi Kota Bandung dari tahun 2022 sampai 2025. Beliau juga merupakan Direktur Penanganan Perkara LBH DPD Ekstisi Jabar dari 2021 sampai 2026. Kepada Saudara Ivan Syahrul kami persilahkan. Baik, terima kasih Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya izin dulu nih, kita di sini sharing sama-sama belajar untuk bisa saling mengetahui ya satu sama lain. Artinya nanti kita boleh deh ya tanya jawab begitu, Liza. Ya, kita langsung masuk aja ya. Di sini materi yang akan saya sampaikan terkait apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak kepolisian karena tidak membayar utang. Kalau secara kasat mata terkait laporan masalah hutang piutang sebenarnya tidak bisa. Itu karena hutang piutang itu murni dari perjanjian kedua belah pihak yang dituangkan dan disepakati oleh kedua belah pihak seperti itu. Tapi apakah bisa atau tidak untuk terkait di luar dari perjanjiannya itu bisa seperti itu. Coba next dulu. Bisa. Nah, di sini pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Tapi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM mengatur tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana, penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Artinya, Undang-Undang HAM sudah mengatur itu tidak seorang pun dapat dipidana atas kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Seperti itu ya, rekan-rekan. Next. Bentar, ini agak ketutup nih. Nah, bagaimana dengan kenyataannya? Permasalahan utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 tentang penipuan. Nah, untuk hal ini memang itu bisa dilaporkan, tetapi harus diingat yang namanya perjanjian itu di luar dari perbuatan sebuah delik atau perbuatan pidana. Artinya kita tetap pada prinsipnya utang piutang itu tidak bisa untuk dilaporkan ke kepolisian agar dibayar atau ditekan dengan laporan kepolisian, itu tidak bisa. Tetapi unsur-unsur lain yang terkait masalah pidana itu bisa, seperti penipuan, dia menggunakan KTP palsu, dia menggunakan data-data palsu, dia menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya, atau dia ya banyak memalsukan seperti itu. Untuk penggelapannya dia gunakan misalkan dana tersebut untuk hal yang lain, dia janji untuk beli A beli C, perjanjian tapi dia belikan sesuatu di luar dari perjanjian. Ada lagi sebenarnya 263 terkait data-data palsu, data otentik yang dipalsukan seperti itu. Next. Nah, substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda. Tadi sudah disampaikan kan, suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Ya, pada prinsipnya harus diingat, perdata dan pidana adalah sesuatu hal yang berbeda. Akan tetapi, apakah bisa dipidana? Bisa, tetapi bukan terkait utang piutangnya. Ada perbuatan lain. Seperti tadi, penipuan, penggelapan, atau 263 pemalsuan data atau dokumen yang dari akta otentik. Next. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan dan niat jahat dalam terpenuhi unsur-unsur pasal pidana tersebut. Tuh. Dalam pidana itu kan kita mengenalnya ada niat, ada perbuatan awalan perbuatan, dan
finish atau selesai, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebuah perbuatan pidana. Bagaimana kalau tidak selesai? Kalau tidak selesai itu maksudnya percobaan, itu ranah pidana ya. Lanjut. Oh ini contoh. Ya untuk contoh sih nanti kita diskusikan saja, Bu Liza. Kurang lebih seperti itu untuk materi apakah seseorang dapat dipidana karena tidak membayar hutang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Ibu Liza. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ivan yang telah menyampaikan materinya terkait dengan apakah utang piutang itu bisa ya masuk ke dalam ranah pidana, karena memang banyak sekali orang-orang yang bertanya, bisa nggak sih kita pidanain orang yang nggak bayar utang gitu, kita banyak, jadi nggak cuma 1-2, makanya sekarang dibahas. Nah, di sini baik untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, di sini ada sekitar 30 menit untuk waktu diskusi. Di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu rules-nya atau aturannya. Jadi untuk seluruh peserta, jika ingin bertanya silahkan bertanya, bisa secara langsung, nanti bisa raise hand, kemudian saya tunjuk, silahkan kemudian menanyakan, dan kemudian kalau seandainya memang belum ada yang raise hand, maka akan saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kami sudah akomodir ya dalam Google Form pendaftaran di webinar kali ini, karena sudah ada beberapa yang masuk. Baik, di sini saya akan mempersilahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, feel free ya, santai saja untuk bertanya di sini kepada Bang Revangga, kemudian juga Bang Ivan gitu, karena di sini kita sistemnya adalah atau tujuan pelaksanaan webinar ini adalah untuk edukasi kepada masyarakat. Namun perlu diketahui juga bahwa memang banyak ya di sini peserta juga yang dari praktisi juga, ada yang mendaftar dari kejaksaan, kemudian juga ada yang dari kementerian, seperti itu. Baik, barangkali ada yang ingin raise hand? Belum ada yang ingin bertanya secara langsung. Di sini ada Pak Helbert Martau, barangkali Pak Helbert ingin bertanya secara langsung agar lebih interaktif mungkin. Baik, kalau belum ada, maka saya izin abang-abang untuk bertanya melalui menanyakan pertanyaan yang sudah kami akomodir di pendaftaran. Yang pertama itu dari Saudara Agus Sultan, asal dari Kendal ini Bang. Perlindungan hukum, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor tentang tindak utang piutang ya barangkali, karena beliau menanyakan di sini adalah tindak pidana utang piutang, namun sebelumnya dari penyampaian pemateri yang tadi disampaikan bahwa utang piutang ini masuknya ke ranah hukum perdata, kecuali tadi ya Bang ya kalau seandainya ada unsur tindak pidananya. Nah, bagaimana Bang Revangga barangkali atau Bang Ivan mau menjawab terlebih dahulu terkait dengan perlindungan kreditornya nih Bang? Boleh saya coba sharing ya di sini. Ini maksudnya perlindungan kreditor terhadap pembayaran hutangnya ya mungkin ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya gini, yang namanya utang piutang itu bisa lisan maupun tertulis. Di negara kita sekarang sudah maju sekali, teknologi sudah maju sekali. Kita segala perbuatan perdata atau perbuatan utang piutang itu harus tertulis. Saya sarankan untuk tertulis dan kita minta suatu jaminan. Karena gini, dalam prakteknya orang-orang yang berhutang itu saya yakin bahasanya baik, kebutuhannya yang dia munculkan, rasa ibanya yang dia akan muncul, akan tetapi pada saat pembayaran dia akan lupa. Ini manusiawi ini. Ini harus kita ingat. Semua orang, bahkan mungkin saya gitu, bukan kemungkinan saya juga kalau berhutang akan seperti itu gitu. Artinya bagaimana melindungi si pemberi hutang agar pada saat tidak dibayar kita ada pegangan, minimal kita ada jaminan seperti itu. Entah itu jaminan bergerak, entah itu jaminan tidak bergerak. Apapun itu seperti itu. Bahkan bisa jaminan perorangan, tapi itu tidak konkret lah. Kita lebih ke konkretnya itu jaminan bergerak seperti mobil, seperti saham, seperti motor. Nah, tidak bergerak kita bisa lari ke rumah, bisa ke kapal, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dijaminkan. Sama halnya seperti kita meminjam ke bank. Kenapa kita tidak terapkan perbuatan utang piutang atau pinjam meminjam perorangan itu juga sistemnya sama seperti bank, karena bank juga mengacu kepada undang-undang. Ada yang namanya hak tanggungan, seperti itu jaminannya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu Liza. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ivan. Bang Revangga barangkali mau menambahkan? Saya menambahkan ya, bukan menegaskan kembali juga kalau
kan perlindungan hukum kreditor tentang tindak pidana hutang ya, tindak pidana hutang. Jadi nggak ada yang namanya tindak pidana hutang, itu tidak ada dan belum ada lah. Karena yang tadi udah dijelaskan juga sama Pak Ivan itu, kalau misalkan dalam undang-undang HAM-nya sendiri juga udah menjelaskan, sudah diatur sama undang-undangnya. Tidak ada satupun orang yang boleh diputus pidana atau kurungan oleh pengadilan terhadap ketidakmampuannya dalam membayar hutang, kecuali ada unsur-unsur pidana di luar perjanjian tersebut, perjanjian hutang piutang tersebut. Jadi kalau misalkan perlindungan pidana itu memang tidak ada ya, maksudnya perlindungan pidana itu untuk melapor, terkecuali ada unsur-unsur pidana tadi, ada unsur-unsur penipuan atau penggelapan, paling kayak seperti itu. Baik, terima kasih Bang Revangga. Untuk selanjutnya ini sudah ada peserta yang raise hand. Di sini ada Muhammad Haidar. Oke, kami akan persilahkan agar diskusi lebih interaktif. Barangkali Bapak mohon izin kalau misal bisa dinyalakan kameranya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilvan dan Pak Revangga. Mau tanya, kalau utang piutang kita gugat umpamanya 100 juta ya, tanpa jaminan waktu perjanjian utang, itu kalau biasanya kan hanya menang di atas kertas ya. Nah, kalau kita, bagaimana kita cara untuk mengeksekusinya gitu? Umpamanya kita menang nih, karena perjanjiannya ada, cuman karena tidak ada jaminan, apa yang harus kita lakukan? Eksekusinya bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, silahkan Bang Rev, barangkali. Kalau misalkan utang piutang tidak ada jaminan, kebanyakan kalau misalkan utang piutang yang kenal misalkan ya, ini yang terjadi di masyarakat juga banyak sekali yang tidak ada jaminan, yang tadi menurut Bapak itu sering terjadi tidak bersifat eksekutorial lah intinya, putusannya itu memang banyak yang menang di atas kertas, tapi sebenarnya ada upaya lain, walaupun memang pengadilan juga sering tidak mengabulkan. Caranya itu kita mengetahui dulu aset yang jelas dimiliki oleh yang berhutang terhadap kita. Yang dia miliki itu apa aja? Kita harus harus jelas datanya gitu, punya datanya. Kita juga mengajukan walaupun tidak ada sita jaminan, kita bisa mengajukan aset-aset tersebut sebagai sita jaminan. Memang jarang dikabulkan oleh pengadilan, tapi tidak sedikit juga yang dikabulkan oleh pengadilan. Seperti itu. Jadi masih bisa mereka tanpa jaminan, mereka diputus berhutang dan harta yang dimilikinya dapat dieksekusi oleh pengadilan, tapi bukan berarti dimiliki oleh si yang memberikan hutangnya. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menambah. Ya, Mangga, silakan Bang Ivan. Ya, terima kasih Bu Liza. Mungkin sedikit menambahkan, terima kasih Pak Haidar sudah bertanya seperti itu ya pertanyaannya. Secara praktek Pak, kami praktisi itu akan melihat dulu status sosial bagi si penghutang. Tadi strateginya adalah kita menghimpun dulu, membudul asetnya apa saja yang dimiliki oleh si pemberi hutang, si peminjam lah gitu. Dalam mengajukan gugatan kita akan tahu langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan, walaupun andai kata contoh dia berutang 1M tanpa ada jaminan, tanpa memberikan jaminan kepada Pak Haidar. Waduh, kita sudah jalankan nih tadi tuh strategi yang di awal, somasi, kita sudah secara musyawarah juga belum, akhirnya harus menuju ke pengadilan nih. Oke ya sudah, kita atur dulu strateginya. Kita lihat status sosialnya apa ini. Oh, direktur, dia punya aset di A, di B, di C. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu ada nggak SHM-nya nomor berapa itu, untuk melakukan pada saat di persidangan kita minta sita jaminan terhadap aset. Akan tetapi jangan salah aset. Karena pada saat aset yang diajukan adalah memang aset dia tetapi atas nama orang lain atau misalkan keluarganya, itu tidak akan pernah bisa disita. Itu seperti itu Pak. Untuk jaminan kita di pengadilan menang di atas kertas nih, kita nih secara utang piutang berutang, tapi kita nggak bisa sita. Nah, kita bisa mintakan ke pengadilan Pak melalui sita jaminan, mengajukan kepada hakim dengan membayar PNBP-nya. Nanti hakim akan memutus
sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan, apakah benar itu aset dia atau bukan, sehingga bisa dikunci atau disita oleh pengadilan. Nah, nanti pada saatnya tinggal kita minta untuk dieksekusi, dan itu memang prosesnya sangat panjang dan biaya juga lumayan banyak, seperti itu Pak. Mudah-mudahan puas nih jawabannya nih. Pak Irfan bisa satu lagi? Oh iya, silakan Kalau Pak Haidar. ya, kalau umpamanya tanpa jaminan dari awal kita akan kita jaminan, padahal tidak ada jaminan, hanya berdasarkan alamat rumah, biasanya disetujui nggak? Karena kan untuk ngecek sertifikat susah sekali di BPN, Pak. Ya, langsung aja Pak ya. Pengalaman yang kita pernah hadapi itu pada saat eksekusinya mentok Pak. Nah, kalau alamat itu ya itu tidak menunjukkan itu adalah alasan dari suatu objek. Seperti itu memang susah, tapi kan bagaimana caranya kita mendapatkan hal itu memang cukup sulit Pak gitu. Tetapi kalau Bapak hanya mengetahui alamatnya tanpa mengetahui alas haknya, misalkan SHM nomor berapa, itu bisa diterima, tetapi pada saat eksekusi Bapak akan kelimpungan. Karena yang dieksekusi itu bukan alas haknya gitu. Yang dieksekusi itu alamatnya. Nah, ini akan menjadi problem ke depannya seperti itu sih Pak. Kurang lebih Pak, seperti itu. terakhir Baik, satu baik. lagi Pak, kalau utang piutang kalau tidak dibayar sama sekali bisa masuk pidana nggak Pak? Ya, yang tadi Pak, apakah pada saat dia mengajukan hutang itu apakah ada tipu gelapnya, penipuan misalkan KTP palsu atau dia jaminkan SHM sertifikat palsu, itu bisa Pak pidananya. Tetapi terkait pidana, orang ini kena pidana nih. Misalkan diputus pidana 2 tahun atas penggelapan atau penipuannya atau 263-nya, utangnya tetap Pak. Utangnya tetap mengikat. Artinya perdata dan pidana itu dengan adanya pidana di pidananya seseorang tidak menghapuskan hutangnya Pak gitu. Pidana itu hanya perbuatan dia yang dia langgar atas perjanjian yang dia buat, yang tadi KTP palsu, dokumen palsu, terus misalkan utangnya tadinya untuk belikan sesuatu ternyata barang yang berbeda, itu pidana. Tetapi harus diingat, pidana selesai, utangnya belum selesai baik dunia maupun akhirat, seperti itu. Lebih parahnya akhiratnya nih Pak. Seperti itu Pak. Pak, kalau tidak ada penipuan dan lain-lain, emang nggak mau bayar aja gitu. Nah, itu gimana Pak? Iya, nah ini yang cukup sulit ya. Kita harus memantau terus tuh dari si penghutang. Bisa dilaporin nggak Pak? Semua hal bisa, tetapi polisi tidak akan menerima terkait masalah utang piutang karena dasarnya dia pasti di awal pada saat di PKS PKT dia akan bertanya apakah ada perjanjian. Ada, sudah. Kalau ada perjanjian ini tidak masuk ranah pidana seperti itu. Tapi akan Bapak tambahkan, kalau ada pidananya Bapak sampaikan, Pak ini ada pidananya, apa ini? Terkait A, B, C yang tadi kita sampaikan sebelumnya Pak. Tapi kalau untuk murni utangnya ke kepolisian, polisi akan menolak. Itu mentah-mentah akan ditolak karena ada perjanjian di sana. Solusinya adalah gugatan. Dan gugatan juga kita harus tahu tadi, satu sosial. Seperti itu. Memang banyak yang dirugikan atas perbuatan penghutang yang tidak bertanggung jawab dan tidak beritikat baik tuh Pak. Tapi ya namanya sudah saya bilang sih, ya ini sebuah ujian dan nasib ya. Seperti itu sih Pak. Karena hukum itu memang konkret Pak. Diselesaikan dengan cara yang konkret seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih banyak Pak Ivan, Pak Revana. Baik, terima kasih Pak Baik. Haidar. Terima kasih Pak Muhammad Haidar atas pertanyaannya, menarik sekali. Dan saya akan berikan kesempatan barangkali satu kali lagi bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung agar diskusinya lebih interaktif ya, Bang Ivan dan Bang Revangga. Baik, Ya. kalau misalkan belum ada, maka di sini saya akan mengambil pertanyaan dalam kolom chat dari saudara Ergi Kurbika Al-Arashi. Beliau bertanya, apakah sah bila utang piutang umumnya di dunia perbankan menggunakan standar kontrak? Mungkin kontrak baku ya Bang yang dimaksud gitu, di mana pihak debitur tidak ikut disertakan dalam membuat klausul kontraknya. Kemudian debitur terpaksa mengikuti saja klausul yang ada. Terima kasih banyak. Bangga, barangkali Bang Ivan atau Bang Revangga terlebih dahulu. Ya, boleh. Terima kasih. Baik. Tadi siapa pertanyaan dari Ergi. Ergi? Ya, secara praktek memang
siapa yang butuh dia yang harus mengikuti walaupun memang tidak seimbang. Itu memang sudah berjalan mungkin puluhan tahun yang lalu ya, bank itu sudah menetapkan seperti itu. Logikanya kalau kita dari posisi bank akan banyak permintaan dari setiap nasabah. Sedangkan nasabah dia itu mungkin ribuan gitu. Dari satu orang sampai ribuan itu dia harus berganti-ganti membuat suatu perjanjian. Seperti itu ya, ini logikanya untuk kita bicara posisikan di bank. Apakah sah? Sah. Kenapa sah? Karena Anda si pengutang kepada bank itu menandatangani dan merasa paham gitu atas apa yang Anda tanda tangani. Kan kasarnya gini, kalau kita butuh pasti kita akan mengikuti apapun yang akan terjadi. Walaupun kita anggap ini, aduh ini kok berat sebelah ya gitu. Tetapi ingat, suatu perbuatan pasti kita ada celah hukumnya seperti itu. Kita kalaupun masalah berat tidak bisa bayar hutang, kita bisa minta mediasi untuk restruktur, kemampuan kita karena COVID seperti ini atau ada bencana atau lainnya bisa restrukturisasi seperti itu. Kecuali memang sudah tidak ada kemampuan sama sekali, ya kita akan harus tunduk terhadap perjanjian yang kita buat tadi, yang kita tanda tangani tadi, yang klausul baku tadi ya, Bu Liza ya. Seperti itu. Jadi ya sudah formatnya seperti itu. Tidak akan ada yang mau terima dari pihak bank untuk kita intervensi nih. Pak Direksi atau Pak Kacap, saya mau nih dalam perjanjiannya begini, begitu, begini, begitu. Walaupun dasarnya 1320. Walaupun undang-undangnya bicara masalah harus sepakat. Gitu. Nah, sepakat di sini tidak berarti harus dibuat oleh kedua belah pihak. Sepakat di sini adalah paham dan menandatangani apa yang ada dalam perjanjian dengan konsekuensinya seperti itu kurang lebih. Baik, Pak Revangga. Bang Ivan, silakan Bang Revangga. Saya juga mau nambahin ya, tentunya tadi kalau misalkan di perjanjian baku ya, perjanjian baku di perbankan atau di lembaga keuangan lainnya, mereka jadi kalau misalkan tadi 1320 kata Pak Ivan itu kalau misalkan mengikat harus ada dua orang yang mengikatkan diri dengan ditandatanganinya dengan ditandatanganinya secara sadar bahwa itu adalah sudah terjadi suatu perikatan. Jadi kalau disebut sah atau tidak, memang ada beberapa doktrin yang menyebutkan bahwa tetap harus baku terhadap, kembali lagi ke 1320. Makanya rata-rata masih ada di pengadilan itu perkara-perkara yang mempermasalahkan perjanjian baku. Hasilnya juga beda-beda. Ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif. Nah, kembali lagi kalau misalkan untuk konsumen hal paling mudah. Tadi kan kenapa kata Pak Ivan rata-rata orang yang butuh itu pasti mengikuti keinginan orang yang akan memberikan pinjaman. Sebenarnya paling mudah itu kenapa yang saya sebut ini tuh sebenarnya memang sudah terjadi perikatan itu. Kenapa? Karena kalau bisa tidak terjadi perikatan, paling gampangnya apa? Ya udah orang yang meminjam ini nggak usah tanda tangan, tidak usah tanda tangan karena tidak menyetujui kan. Dengan ditandatangani itu berarti artinya sudah disetujui. Dengan disetujui berarti terjadi suatu perikatan di dalam suatu perjanjian. Jadi seperti itulah yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Bang Revangga. Untuk selanjutnya barangkali saya akan mempersilahkan satu penanya. Oke, Saudara Ibnu Aziz ya ingin bertanya secara langsung ini, Abang. Oke, saya persilakan. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Revangga dan Pak Ivan. Izin bertanya Pak mengenai hutang piutang. Jika Bapak-Bapak ini sebagai kuasa hukum yang terhutang dan yang menghutangnya itu secara tidak langsung meninggal, otomatis hutang kan menjadi warisan kepada ahli waris. Nah, sebagai kuasa hukum terhutang ini, jika kondisi yang memiliki hutang ahli warisnya menolak, nah apakah ada strategi lain nggak Pak untuk menagihkan hutang tersebut? Terima kasih. Ya, ada. Jadi kayak gini ya, kalau misalkan tadi hutang, memang yang namanya karakter hutang, ketika yang berhutang itu meninggal dunia, otomatis turun ke ahli waris. Karena ahli waris itu yang namanya waris itu bukan hanya harta benda, tapi hutangnya juga. Nah, kalau misalkan ahli warisnya menolak waris, ya ahli warisnya menolak waris, udah jelas dong aset-aset yang dimiliki oleh si yang berhutang itu, kalau ada aset ya,
itu menjadi bukan pemilik dari ahli waris. Nah, si aset yang ini yang bisa kita ajukan ke pengadilan gitu. Misalkan ini tidak ada ahli warisnya dasarnya menolak waris nih ahli warisnya. Tapi mereka juga walaupun menolak waris kita tarik sebagai pihak. Kenapa kita tarik sebagai pihak, sebagai tergugat? Kenapa? Kita jelaskan mereka menolak waris. Di sini ada aset, di sini ada aset. Ketika ada aset di sini, aset dari pewaris, kita bisa melakukan hutang kita biar dinyatakan si yang berhutang ini yang sudah meninggal ini sudah melakukan one prestasi dan meninggal, kemudian ahli warisnya menolak waris, otomatis yang ini bisa dijadikan bisa dijadikan alat sebagai pembayaran hutang gitu. Tapi bukan berarti dimiliki. Kalau misalnya tadi aset dari dari ahli waris itu ternyata nggak ada. Misalnya dia hanya punya rumah dan motor dan itu tuh satu-satunya yang bisa diwariskan ke ahli waris. Ya. Sedangkan ahli waris ya tadi kembali lagi menolak. Nah, apakah masih bisa dijadikan aset eksekusi untuk dijadikan di dalam gugatan tersebut? Bisa. Meskipun asetnya tersebut itu warisannya bukan di luar dari warisannya. Iya, bisa. Kenapa? Karena kan tadi secara otomatis ketika menolak waris, berarti yang rumah dengan motor ini juga ditolak gitu. Dia tidak mendapatkan rumah. Jadi ini bisa dimintakan gitu. Ada ahli waris yang menolak ataupun tidak ada ahli waris yang menolak. Kalau misalkan tidak dibayar, bisa diajukan tetap. Berarti saat menolak waris bisa menolak sebagian apa seluruhnya gitu ya? Nggak boleh. Kalau yang namanya menolak itu seluruh, nggak ada bagian, hanya menolak sebagai hutang saja. Berarti dari situ otomatis aset pun ditolak dan dapat dieksekusi. Yang namanya menolak waris itu bukan hanya hutangnya yang ditolak, tapi aset yang diberikan kepada pewaris pun ikut ditolak secara otomatis. Baik. Baik, terima kasih Bang Revo. Oh ya, silakan Bang Ivan. Sedikit izin menambahkan Bapak Ibnu Aziz. Saya teringat dalam karena tadi pertanyaannya saya sebagai kuasa hukumnya, saya ingat jadi satu permasalahan yang pernah saya tangani itu di salah satu bank. Nah ini hubungannya dengan bank ya, itu sudah jelas aset-asetnya. Saya pernah berhadapan dengan bank terkait masalah orang tuanya meninggal dengan nilai hutang itu sekitar lumayan lah MM-an seperti itu. Kami hadir di sana, kami tidak bisa menolak gitu karena sudah ada aset gitu. Artinya kami hanya minta keringanan karena dalam keadaan posisi bapaknya pada saat itu mampu, ke anaknya itu kan belum tentu mampu. Kami minta keringanan dan lain-lain seperti itu. Nah, terkait perorangan yang tidak punya jaminan, nah itu yang cukup sulit. Tadi kita sudah bicara di awal tuh. Ingat, kalau memberikan hutang itu harus ada jaminan. Nanti masalahnya akan sampai seperti ini gitu. Ketika si pewaris meninggal, ahli waris tidak akan mau mengakui gitu. Apakah si pemberi hutang akan bisa mengeksekusi barang lain dari barang si pewaris. Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan. Sulit untuk mengeksekusi barang bukan barang pewaris walaupun itu warisannya. Banyak yang sudah dialihkan, misalkan rumah sudah dialihkan ke atas nama ataupun mobil sudah tidak nama, seperti itu cukup sulit. Lari lagi nanti kita ke pidana dan lain-lain. Jadi intinya harus diingat, poinnya adalah hutang piutang harus dicatatkan. Itu Al-Quran yang bilang. Itu di dalam Al-Quran Bapak Aziz tercatat di dalam Al-Quran sebagai pemberi hutang itu harus mencatatkan dan harus ada pencatat 2 orang saksi dan 1 orang pencatat. Seperti itu, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita notaris dan PPAT. Mungkin cukup puas atau tidak puas, mangga kita bisa diskusi lebih lanjut, datang ke kantor kita di Pradi. Ya, Bapak di Aziz. Jalan Talaga Bodas nomor 40, Bapak ya. Ibnu Aziz ya. Baik, terima kasih Saudara Ibnu Aziz yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Bang Re dan juga Bang Ivan yang telah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari anonim, saya kira. Mohon maaf sebelumnya karena ada ini beliau tidak bisa bertanya secara langsung. Jadi pertanyaan beliau adalah dalam utang piutang dikenal adanya cesi Bang sebagai salah satu cara pengalihan piutang guna mitigasi resiko bagi kreditur. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban dalam cesi pihak kreditur baru untuk menunjuk akta cesi kepada debitur atau hanya memberikan notifikasi saja kepada debiturnya? Baik, barangkali Bang.
Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Oke, baik. Mungkin lebih ke pertanyaannya seperti ini, Bang. Apakah kalau misal ada akta cesi gitu, kemudian kreditur itu ketika ingin mengalihkan cesinya, apakah wajib gitu untuk memberitahukan secara tertulis atau secara Oh. resmi akta cesinya, dan kemudian atau juga wajib untuk menunjukkan secara langsung pengalihan cesinya gitu, atau hanya pemberitahuan saja, Bang, notifikasi saja. Seperti itu. Mau sama Pak Reva enggak? Eh, Mungkin saya dulu. sedikit saya Oh, mungkin untuk terkait CSI ini memang banyak advokat juga yang belum mumpuni ya memahami. Tetapi terkait masalah itu sepengetahuan saya nih ya, mohon maaf kalau misalkan salah kita sharing aja ya. Tidak perlu diketahui oleh pihak pemberi hutang. Menurut sepengetahuan saya, tetapi apabila dia tidak mengetahui maka si penghutang akan terus-terus dikejar. Bagaimana? Pasti dia akan menunjukkan ada cesi. Seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Itu ada undang-undang yang mengatur untuk peralihan ke cesi seperti itu. Yang penting pada saat nanti ada penagihan atau apa-apa itu pasti akan muncul. Secara aturan menurut seingat saya itu tidak diwajibkan untuk diberitahu kepada si pemberi utang atau debitornya. Kurang lebih seperti itu, Bu Liza. Mangga Pak Reva enggak? Baik, Bang Revangga, barangkali ingin menambahkan? Sesi yang dialihkan ya, kalau menurut praktek itu ya, maksudnya itu yang terjadi di masyarakat itu, apalagi di perbankan gitu misalkan atau di bank-bank perkreditan rakyat itu sering berpindah secara cepat, malah ada yang perpindahannya itu dalam jangka 1 bulan itu bisa ke 3 pihak dan tanpa pengetahuan dari yang berhutang ya, yang berhutang maksudnya tuh. Memang hal ini dianggap dianggap biasa, tetapi ini juga di pengadilan sering terjadi hal ini tuh menjadi suatu permasalahan dan menjadi suatu sengketa. Rata-rata juga banyak yang berkonsultasi ke kita, ke Pusat Bantuan Hukum juga pernah ada yang berkonsultasi, Pak, kenapa yang menagih hutang saya tuh beda lagi, bukan bank ini tapi bank ini, terus mereka memperlihatkan kenapa saya tidak diberitahukan, banyak kayak gitu. Nah, di pengadilan juga sering banyak yang ini menjadi sengketa dan putusannya memang kebanyakan putusan-putusan itu memang dianggap hal ini tuh sudah bukan merupakan hal yang salah, walaupun seharusnya itu segala tindakan yang dilakukan itu boleh harus diberitahukan. Tapi ingat, rata-rata mereka itu mengambilnya dari mana? Dari perjanjian baku yang tadi sudah dijelaskan sama kita. Di klausul perjanjian baku itu hutangnya bisa dialihkan ke orang lain. Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian dalam penerapan hukumnya juga memang masih kurang tegas lah gitu, maksudnya kurang tegas dan kurang jelas gitu, walaupun aturannya sudah ada gitu. Itu ada mau ditanggap, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai hal itu? Baik, terima kasih Bang Revangga. Barangkali yang mengajukan pertanyaan apakah ingin berdiskusi lebih lanjut? Oke, baik. Kalau belum berdiskusi lebih lanjut, kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Bapak Muhammad Haidar, barangkali kita akan memberikan kesempatan kepada yang lain terlebih dahulu ya Pak ya, karena tadi Bapak sudah kami berikan kesempatan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Helbert Marpaung. Pertanyaan beliau adalah bagaimana jika orang yang meminjam uang ke koperasi namun tidak bisa bayar ke koperasi tersebut dalam meminjam uang tersebut. Ada jaminan rumah yang kepada koperasi. Pertanyaannya, apakah koperasi tersebut bisa langsung melelang rumah itu? Mangga, barangkali Bang Ivan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak Helbert ya, apakah rumah yang dijaminkan kepada koperasi bisa dilelang langsung atau tidak? Sebenarnya kita menjadi bertanya-tanya,
apakah dalam perjanjian tersebut diletakkan HT, hak tanggungan seperti itu. Apabila sudah diletakkan HT, itu boleh untuk dilakukan pelelangan karena di dalam akta HT itu sudah jelas poin-poinnya. Hak tanggungan sendiri itu undang-undang yang bahasanya itu parate eksekusi. Jadi tidak perlu melakukan gugatan lagi ke pengadilan. Itu bagusnya undang-undang nomor, saya lupa ya, nomor 6 kalau nggak salah 99 terkait parate eksekusi. Jadi dia tidak perlu lagi digugat ke pengadilan karena sudah dipasang HT. Tetapi pertanyaannya apakah tidak dipasang HT bisa dieksekusi? Nah itu harus ke pengadilan. Itu harus dikaji lagi melalui pengadilan, eksekusi pengadilan karena dia tidak dipasang akta HT tadi ya. Gitu. Bapak yang bertanya kurang lebihnya. Ya, baik, Bang Revangga, barangkali mau menambahkan? Ya, saya setuju sama yang Pak Iwan tadi jelaskan ya, mengenai tapi karena berhubung pertanyaan masih umum ya, jadi kita anggap bahwa ini tentang hak tanggungan ya, jadi apa bisa atau enggak, misalkan kalau ada hak tanggungan tadi sudah dijelaskan sama Pak Iwan, kalau tidak dipasangkan HT di perjanjiannya, maka koperasi ini wajib untuk mendaftarkan ke pengadilan untuk melakukan lelang ya, mendaftarkan ke pengadilan. Ini harus lewat pengadilan, lelang ini tetap harus lewat pengadilan. Kalau enggak bisa dibatalkan. Jadi saya juga sering ya membatalkan lelang karena memang tidak ada hak tanggungan, tiba-tiba di koran-koran tuh ada lelang, pas dicek mereka itu bukan hak tanggungan dan yang lelang itu bukan pengadilan, itu bisa sangat dibatalkan, bahkan bisa berakibat mereka itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mereka itu bisa melakukan hal yang sangat fatal dan itu bisa jadi bahan kalau misalkan kalau dari pengacara itu bisa jadi bahan untuk bergeni restruktur hutang tersebut. Oke, baik, terima kasih Bang Revangga. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, maka sayang sekali untuk sesi diskusinya kami cukupkan sampai di sini. Waduh. sebenarnya gini Bu Liza, ini sangat-sangat menarik ya untuk kita sama-sama belajar gitu ya. Alhamdulillah interaktif juga nih dari kawan-kawan yang hadir dan ikut webinar hari ini. Saran saya untuk kedepannya mungkin ditambahkan waktunya gitu karena pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan juga kan cukup banyak nih yang tidak terjawab tuh. Atau lebihnya kita sarankan untuk bisa datang ke PBH Jalan Telaga Bodas nomor 40 ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Liza. Tapi dijadwalkan ya, kalau betul. Tiba-tiba datang. Betul. Iya, baik. Ya baik, barangkali Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau konsultasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi Pusat Bantuan Hukum Pradi Kota Bandung. Oh ya, mau nambahin ya. Oh ya, baik, silakan. Kita itu Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung ya. Kita itu Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung itu selalu memberikan konsultasi hukum gratis atau cuma-cuma di Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung di Jalan Telaga Bodas nomor 40. Jadi kalau ada Bapak Ibu atau saudara-saudaranya ingin melakukan konsultasi hukum, kita melakukan konsultasi hukum secara gratis di Jalan Telaga Bodas nomor 40. Tapi dengan janji ya, maksudnya datangnya kan ada kontak personnya tuh di share ya, maksudnya tuh bisa datang di PBH Pradi Bandung di Jalan Telaga Bodas nomor 40. Jadi bisa datang secara langsung. Paling itu aja. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan webinar pada hari ini, dan barangkali ditunggu ya Bang ya untuk konsultasi lebih lanjutnya di Telaga Bodas nomor 40, atau juga barangkali kalau misal mau ke Telaga Bodas bisa
kontak dulu kepada kami, bisa melalui langsung ke call center daripada PBH atau juga bisa menghubungi panitia belajar apa aja. Nanti akan kami sampaikan juga kepada Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Bandung. Baik, sebelum kami tutup sesi webinar pada hari ini, ada baiknya nih Bang, kita foto bersama terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Dan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada hari ini, barangkali mohon berkenan untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Baik, kita akan tunggu. Di sini ada Bapak Muhammad Haidar, Pak, barangkali berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Ibu Maya, Saudara Bintang, Bapak Albert Marpaung, Ibu Mutmainah, Pak Nugraha. Ini di sini ada dari BLN Law Firm. Sepertinya banyak juga yang berasal dari praktisi nih, abang-abang sekalian. Kemudian ada Pak Benyamin Sianturi, Eksaridoka Al-Arashi, Pak Gunarsa, Ergi Kurbika Al-Arashi, Faldi Rahdian, Flori Dinarustian, Aliza Rizky barangkali. Baik, oke, kita akan langsung saja. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga, Bapak dan Ibu. Kita akan tag foto 2 kali. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri yang telah semangat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga terima kasih kepada Saudari Winnie Sanjaya yang sudah memfasilitasi acara edukasi ini, webinar kita pada hari ini. Dan tentunya terima kasih pula kepada seluruh peserta yang sudah antusias untuk mengikuti webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh komunitas belajar apa aja dan PBH Peradi Kota Bandung. Untuk selanjutnya barangkali kami infokan akan ada 2 webinar lagi untuk edukasi hukum. Barangkali kalau misal tadi kita telah berbicara mengenai utang piutang, maka ada kaitannya, erat kaitannya dengan perjanjian. Nah, di sini nanti minggu depan akan diadakan webinar mengenai apa sih pentingnya perjanjian itu dalam segi transaksi. Nah, kemudian yang 2 minggu selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pembagian waris menurut Islam. Jadi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengikuti webinar bisa langsung mendaftar di link pendaftarannya atau juga nanti bisa langsung bergabung karena Bapak dan Ibu semua sudah bergabung di grup komunitas belajar apa aja. Saya Liza Zulija mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kesalahan yang ada. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.